Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi koboi jalanan terjadi di Jakarta Timur. Terduga pelaku mengancam temannya dengan senjata api bahkan hingga melepas 3 tembakan. Aksi penembakan ini terjadi di depan sebuah kantor Biro Perjalanan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur. Korban lolos dari terkena tembakan tapi mengalami guncangan traumatis. Korban menyatakan sudah kenal lama dengan terduga pelaku. Namun, ia sama sekali tidak tahu apa alasan temannya marah hingga menembakkan peluru tajam ke arahnya. Korban melaporkan peristiwa ini ke Polres Metro Jakarta Timur agar kejadian serupa tidak terjadi pada orang dan tempat lainnya. Berikut pemirsa penjelasan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali terkait dengan penanganan kasus penembakan di Ruko Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara pelaku masih dalam penyelidikan, pihak Polres Metro Jakarta Timur dalam hal ini yang menangani perkara sudah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali sebagai saksi terlapor. Namun sampai saat ini saudara terlapor belum menunjukkan itikat baik untuk hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polres Metro Jakarta Timur tersebut. Selanjutnya para penyelidik sedang melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan saudara terduga pelaku. Sampai saat ini keberadaannya belum diketahui karena saudara terduga pelaku segala alat komunikasinya sudah dimatikan. Dan untuk memperbarui informasi terkini, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Kurnia Amal yang akan mengabarkannya untuk Anda. Amal, informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan dari TKP? Silakan. Baik, selamat siang Vena Kintan dan juga Ana. Betul sekali, aksi penembakan kembali terjadi di Jalan Jatinegara Timur di kawasan Jakarta Timur. Meski kejadian tersebut sudah lebih dari 3 minggu, dapat kami gambarkan di lokasi tempat kejadian perkara penembakan ini masih terpasang garis batas polisi. Ana dan Vena bisa dilihat di layar kaca Anda, bagian kaca di lantai 2 ruko ini masih terpasang garis polisi di mana sebagian kaca masih hancur akibat peluru yang disarangkan atau ditujukan ke ruko lantai 2. Kami akan mengajak Anda, Ana, Vena dan juga pemirsa TV One untuk melihat dan merekonstruksi ulang bagaimana proses penembakan itu terjadi, di mana proses penembakan itu terjadi sekitar pada pukul 2 dini hari 8 Februari 2024, di mana sang pelaku dan sang korban ini merupakan saling mengenal satu sama lain, dan ketika tiba sang pelaku langsung menodongkan senjata. Dan saat ini kami akan melihat ke atas bagaimana kondisi yang ada di atas. Sang pelaku kemudian menodongkan senjata dan sempat terjadi sedikit cekcok dengan sang korban. Kemudian sang korban melarikan diri ke lantai 2 ke ruko, di mana ruko tersebut yang merupakan ruko milik sahabatnya. Kita akan masuk ke dalam dan melihat bagaimana situasi yang ada di dalam. Dapat dilihat inilah ruko tempat di mana sang korban menyelamatkan diri, dan di sini masih terpasang garis batas polisi di mana belum dibersihkan oleh polisi. Kemudian dapat dilihat di layar kaca Anda, Vena dan juga pemirsa, puing-puing atau serpihan dari kaca tersebut masih ada di kantor atau ruko lantai 2. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pada pukul 2 dini hari, sehingga tidak banyak masyarakat yang sadar atau mengetahui hal tersebut. Dan usai sang korban ini naik ke lantai 2, sang korban ini berusaha menyelamatkan diri. Ada 3 peluru yang dilayangkan oleh sang pelaku ke lantai 2, dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun hanya luka-luka kecil saja yang dialami oleh sang korban. Dan untuk saat ini memang sang korban masih dalam proses pencarian dari Polres Metro Jakarta Timur. Dapat kami informasikan kepada Anda berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari
dari sang korban ini sebelum terjadinya proses tembak-menembak antara pelaku dan korban. Bahwasannya pelaku dan korban ini sebelumnya saling mengenal dan sudah melemparkan pesan singkat melalui WhatsApp dan sedikit ada cekcok. Kemudian sang pelaku menghampiri korban dan terjadilah proses proses penembakan yang dilakukan oleh sang pelaku kepada sang korban di salah satu ruko di Jakarta Timur. Dan dapat kami informasikan ruko ini berada di lantai 2 pemirsa, di mana di lantai 3 dan di lantai 1-nya ini merupakan kantor-kantor yang memang berbeda antara satu dan lainnya. Dan di bawah ini ada swalayan, kemudian di lantai 3 ini ada kantor tour and travel, dan di lantai 2 inilah tempat di mana penembakan itu terjadi dan masih dilakukan atau dibatasi oleh garis batas polisi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Polres Metro Jakarta Timur mengatakan bahwasannya sang terduga pelaku yang merupakan mantan istri dari artis papan atas ini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan kemarin juga berdasarkan informasi yang kami himpun, di tempat kejadian perkara ini polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dan yang nantinya akan memperkuat untuk proses selanjutnya. Dan untuk sang korban sendiri ini akan terus melanjutkan proses dari hukum itu tersendiri karena supaya timbul efek jera dari sang pelaku. Hingga saat ini tempat kejadian perkara masih dibatasi garis batas polisi dan masih ada puing-puing dari kaca yang belum dibersihkan oleh pihak korban maupun dari pihak kepolisian. Ana dan Vena, demikian update kami dari tempat kejadian perkara. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Kurnia Amal dari TKP di Jakarta Timur. Selamat siang.